Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Habib Hamidi dengan NIM 123230077 dari kelas Metodologi Penulisan Ilmiah IFA. Di sini judul PTA saya adalah Analisis Komparatif Mekanisme Filtrasi Ulasan pada Model Deep Learning Hybrid, Endobert dan Bigru untuk peningkatan akurasi prediksi kepuasan pelanggan e-commerce. Rumusan masalahnya, ketiadaan mekanisme pemeringkatan atau filtrasi kualitas ulasan menyebabkan masuknya data kotor atau noise bervolume tinggi ke dalam proses pelatihan model. Permasalahan utamanya adalah sejauh mana kontaminasi noise memengaruhi performa model hibrida Endobert dan Bigru, serta mekanisme filtrasi mana di antara role-based, TF-IDF scoring, dan ML classifier yang secara komputasional paling efektif dalam membersihkan dataset ulasan Tokopedia berbahasa Indonesia untuk menghasilkan akurasi prediksi tertinggi. Tujuan penelitiannya ada 3. Yang pertama, merancang dan mengimplementasikan arsitektur pipa pra pemrosesan yang memuat 3 variasi teknik filtrasi kualitas ulasan, rule-based, TF-IDF, ML classifier. Mengukur dan menganalisis secara kuantitatif dampak kontaminasi data noise terhadap degradasi, akurasi, dan inefisiensi durasi melatih model Endobert dan Bigru. Yang ketiga, mengevaluasi secara analitik komparatif performa ketiga metode filtrasi untuk menentukan standar pembersihan dataset e-commerce terbaik dalam bahasa Indonesia. Manfaat penelitian. Pertama, ada manfaat teoritis, yaitu penanganan data non-standar, memberikan solusi empiris untuk masalah class imbalance dan noise pada dataset bahasa Indonesia informal. Lalu ada uji robustness model, memperluas literatur NLP dengan menguji ketahanan arsitektur hibrida Endobert plus Bigru pada dataset yang sangat kotor. Lalu ada manfaat praktis. Pertama, blueprint ekstraksi sentimen, memberikan rancangan sistem pemilah ulasan yang dapat diadopsi langsung oleh platform detail digital. Yang kedua, validitas metrik kepuasan, menghasilkan data sentimen pelanggan yang lebih presisi untuk dasar pembuatan kebijakan diskon dan feedback manajemen. Terakhir ada rencana metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode True Experimental Design. Eksperimen dijalankan melalui tahapan berikut. Pertama, pengumpulan dan pra-pemrosesan dasar. Di sini saya sudah mendapatkan data setnya dari dataset sekunder dari Kaggle, yaitu ulasan produk Tokopedia dengan 65.543 dataset. Dan pemrosesan dasarnya akan dilakukan scaffolding, yaitu membuat datanya menjadi huruf kecil semua, pembersihan karakter non-alfabetik, dan pelabelan. Menandai setiap ulasan ke dalam kategori tertentu, jadi menentukan mana ulasan yang berada positif atau negatif. Yang kedua yaitu pengujian kelompok kontrol atau baseline, melatih model hibrida Endobert plus Bigru langsung pada dataset mentah yang biasanya masih mengandung noise atau data kotor untuk menetapkan batas bawah performa dan durasi latih. Yang ketiga adalah penerapan mekanisme filtrasi, menduplikasi dataset untuk diterapkan di 3 skenario pembersihan. Yang pertama ada pembersihan menggunakan rule-based filter, yaitu penyaringan berdasarkan aturan yang dibuat manual. Seperti misalnya saya ingin menghapus jika ulasan kurang dari 3 kata. Lalu ada pembersihan menggunakan TF-IDF scoring, mengeliminasi ulasan yang tidak memenuhi batas kuartil bawah bobot kata kunci e-commerce. Dan pembersihan ketiga yaitu menggunakan ML classifier, menggunakan regresi logistik untuk mendeteksi dan menyaring teks sampah, spam, atau gibberish secara otomatis. Dan lalu tahapan keempat yaitu pelatihan model terkontrol. Melatih keempat model, yaitu yang pertama baseline yang dataset mentah, dan plus ketika sudah melakukan filtrasi 3 varian filter yang sudah disebutkan sebelumnya, menggunakan parameter tetap untuk menghindari bias perlakuan. Yang terakhir dan tahapan terakhir yaitu evaluasi dan komparasi.
Validasi ketahanan model menggunakan fivefold cross validation, yaitu metode menguji AI dengan membagi data menjadi 5 bagian. AI dilatih 5 kali secara bergantian, menggunakan 4 bagian untuk belajar dan 1 bagian untuk ujian agar hasilnya akurat. Hasil diukur menggunakan metrik akurasi, precision, recall, advanced score, dan waktu inferensi untuk menarik kesimpulan komparatif. Alasan pemilihan metode yaitu desain through experimental memungkinkan seluruh parameter algoritma dikontrol secara ketat dalam laboratorium komputasi atau testbed. Hal ini memastikan perbandingan yang objektif dalam presisi terkait dampak manipulasi kualitas data terhadap akurasi dan efisiensi waktu latih model. Mungkin itu saja dari presentasi pra-TA-nya. Jika ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.